Yang paling penting bagi kita sekarang ini, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada kita. Kita berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang Allah berikan keistimewaan. Kita manfaatkan secara maksimal, secara optimal, sehingga betul-betul selesai melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa, kita betul-betul akan menjadi pribadi yang muttaqin. Kenapa pribadi muttaqin yang harus menjadi cita-cita? Di samping diungkapkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 183, juga kita sama-sama mengetahui dan meyakini bahwa pribadi muttaqin adalah pribadi yang paling mulia dalam pandangan Allah. Tidak ada yang paling mulia dalam pandangan Allah selain dari orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Ketakwaan ini akan mengundang keberkahan, keberkahan diri kita, keluarga kita, bahkan juga masyarakat dan bangsa kita. Masyarakat dan bangsa kita akan diberikan keberkahan oleh Allah, kemudahan urusannya dalam segala hal, tidak menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan seperti yang terjadi sekarang ini, dengan catatan persyaratannya cuma dua, yaitu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadhahum bima kanu yaksibun. Andaikan penduduk suatu negeri, suatu kampung, komunitas, suatu masyarakat benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah, benar-benar beriman bertakwa kepada Allah, maka pasti akan kami bukakan keberkahan dari pintu langit dan kami munculkan keberkahan dari bumi. Akan tapi yang terjadi bukan iman dan takwa, tapi justru walakin kadzabu, mereka mendustakan ayat-ayat kami, fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka akibatnya kami memberi berbagai macam sanksi, berbagai macam azab dengan sebab perbuatan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, mari kita jadikan semuanya momentum Ramadan ini momentum kembali kepada kehidupan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Banyak keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita orang yang beriman di bulan Ramadan ini. Di dalam berbagai macam tafsir diungkapkan bahwa predikat atau sebutan yang melekat pada bulan Ramadan begitu banyak, begitu indah, begitu memberikan kesempatan dan peluang yang luar biasa. Sayang kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai seperti diungkapkan oleh Rasulullah SAW, man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang terhalang mendapatkan kebaikan dari Ramadan, maka dia pasti akan terhalang. Bulan Ramadan adalah syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, syahrul doa, bulan yang doa apapun juga yang untuk kebaikan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya baca dalam sebuah hadis, dalam buku, dalam kitab Minhajul Muslim, saya juga baru menemukan itu. Hadis itu yang menjelaskan ada satu bonus yang diberikan pada orang yang berpuasa pada saat menjelang buka. Ada waktu sejenak yang ketika orang berdoa, sebelum dia berdoa Allahumma laka sumtu, dia kemudian berdoa memohon kepada Allah untuk kebaikan dirinya, keluarganya, institusinya, lembaganya, masyarakat dan bangsanya, pemimpinnya, maka doanya tidak akan ad-du'a la yuraddu, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan itu luar biasa, luar biasa. Bonus-bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya menjadi kebaikan buat kita semuanya. Dan juga sering disebut syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kadang-kala juga disebut sebagai syahrul ailah, bulan keluarga. Nah, ini yang saya sampaikan secara ringkas ya, sesuai dengan waktu yang ada.
tentang Syahrul Ailah, bahwa Ramadan itu bulan pembinaan keluarga. Kenapa ini keluarga harus menjadi perhatian kita semuanya? Jangan sampai kita lupakan pembinaan keluarga, penguatan keluarga, sehingga setiap keluarga muslim memiliki ketahanan keluarga yang luar biasa. Ketahanan dalam bidang akidah, ketahanan dalam bidang syariah, ketahanan dalam bidang akhlak, dalam bidang muamalah, dalam bidang moral, dan bidang-bidang yang lain, sehingga mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan hakiki dunia dan akhirat. Peluang dan kesempatan inilah yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena kita menyadari dalam Al-Quran disebutkan, diingatkan, sama dengan orang-orang yang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu alaikumusiyam. Ini juga ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nar wa an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai sekalian orang yang beriman, jagalah, pelihara diri kamu sekalian dan keluarga kamu sekalian dari siksa neraka. Buat apa kita bahagia di dunia, sukses di dunia, kalau di akhirat mendapatkan neraka? Na'udzubillah min dzalik. Dan itu yang diingatkan dalam ayat tadi, surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dan pelihara diri kamu sekalian dan keluarga kamu sekalian. Sekarang ini gua Zulfikri sekarang, Bapak Ibu sekalian, justru yang diobak-abik itu adalah keluarga. Karena orang-orang yang tidak senang dengan kemajuan Islam, kebangkitan Islam, justru ingin merusak itu dari keluarga. Dimulai dengan maraknya sekarang perkawinan beda agama, bahkan yang nikahnya perempuannya pakai jilbab, ya, paginya nikah di masjid, siangnya di gereja, dicatatkan di apa? Di catatan sipil, sehingga supaya masyarakat tidak kaget dengan kondisi yang semacam ini. Padahal kita mengetahui perbedaan agama itu yang menentukan kebahagiaan dan kecelakaan. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, inna min sa'adatil mar'i arba'un. Sesungguhnya tanda kebahagiaan seseorang itu arba'un, ada 4. Tanda kebahagiaan, kesuksesan hidup seorang muslim itu ada 4. Apa yang 4 itu? Antakuna zaujatuhu solihatan. Memiliki suami dan istri yang soleh. Bagaimana mungkin akan menjadi istri suami yang soleh kalau berbeda agama? Kesalehan itu, kesalehan suami, kesalehan istri hanya mungkin didapatkan ketika mengikuti perintah Rasul, fadfar bidzatid din taribat yadaka. Pilih oleh engkau orang yang satu agama, taribat yadaka, maka engkau akan beruntung mendapatkan kemuliaan itu. Pernikahan kita adalah jenjang menuju keluarga, dan ketika berbeda agama, masalah sudah terjadi. Tidak akan mungkin akan menjadi suami atau istri yang soleh. Antakuna zaujatuhu solihatan, itu yang pertama. Hendaknya suami yang soleh, istri yang solehah. Itu yang pertama. Yang kedua, menurun tuh ya, dari suami istri yang soleh. Wa ayyakuna auladuhu abroron, memiliki anak keturunan yang abror, yang baik akhlaknya, kelakuannya, ketika dibimbing oleh bapak yang soleh dan ibu yang solehah. Antakuna auladuhu abroron, karena kita menyadari bahwa pendidikan yang paling penting adalah pendidikan dalam keluarga. Akidah seseorang ditentukan dalam keluarga. Keyakinan seseorang ditentukan oleh sikap dari kedua orang tuanya. Kita sudah hafal sebuah hadis yang disampaikan, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yaitu bahwa kullu mauludi yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, dalam kondisi bertauhid, beriman kepada Allah. Fa abawahu,
maka tergantung pada kedua orang tuanya. Fa'abawahu tergantung pada kedua orang tuanya, tergantung pada suami istri tadi. Yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Apakah akan menjadikan Yahudi, menjadikannya Nasrani, ataukah menjadikannya Majusi? Jadi ini persoalan yang sangat penting, yang perlu menjadi perhatian kita semuanya. Di bulan suci Ramadan ini harus menjadi perenungan kita semuanya. Ternyata sumber kebangkitan, sumber kebaikan itu adalah berawal dari keluarga. Antakuna zaujatuhu salihatan wa ayyakuna auladuhu abraran. Kemudian yang ketiga, wa ayyakuna khalitahu salihin, memiliki sahabat-sahabat, kawan dekat, ya, sahabat dalil, kawan seia sekata, salihin, orang-orang yang soleh, orang-orang yang menghantarkan pada kebaikan, pada keselamatan. Kemudian wa ayyakuna rizquhu fi baladihi, rizkinya dekat gitu ya, mudah dijangkau supaya bisa membina keluarga. Jadi sekali lagi, ini adalah peringatan-peringatan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang urgensi dari pembangunan keluarga. Bahkan di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd dijelaskan bahwa misi dan visi keluarga itu adalah mendapatkan nikmat surga bersama-sama. Masuk surga bersama-sama. Nah, itu visi dan misi yang harus kita tekankan. Masuk surga suami, istri, anak keturunan, kakek dan seterusnya, masuk surga bersama-sama. Yadkhulunal jannata bisalamin aminin. Bahkan dalam surat Yasin ya, ayat 50-56 yang sering kita baca, ya, surat Yasin. Di situ jelaskan kan bahwa hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Mereka suami dan istrinya. Jadi suami istri yang baik, yang tadi bertanggung jawab di dunia, bukan sekedar suami istri di dunia, mereka juga akan menjadi suami istri di akhirat. Hum wa azwajuhum fi dhilalin alal araiki muttaqiun. Mereka suaminya dan istrinya, ya, alal araiki muttaqiun, mereka akan duduk bertelakan di kursi-kursi yang disiapkan oleh Allah dalam surga. Ada seorang ibu-ibu yang bertanya kepada Ustaz Dasaf Latif, Ustaz, bagaimana kalau saya diizinkan ngurus suami saya di surga gratis, saya saja, jangan pakai bidadari. Terus kan dijawab oleh Ustaz, ibu di dunia ngatur, di akhirat mau ngatur. jadi saking apa? Karena itu maka sebenarnya bidadari itu kan komandannya adalah istrinya yang solehah itu. Karena itu Al-Quran mengatakan suami istri yang soleh-solehah di dunia akan menjadi suami istri di akhirat bersama-sama. Oleh karena itu maka jadikan oleh kita medium Ramadan ini medium penguatan, ya, keluarga kita, supaya cinta terhadap ajaran Islam, supaya punya kekuatan akidah, supaya punya kekuatan ibadah, kekuatan akhlak, supaya menjadi generasi yang kuat. Kita harus khawatir melihat kondisi sekarang ini. Jangan sampai ada tangan-tangan yang tidak senang dengan kemajuan umat Islam dengan merusak tatanan-tatanan yang berkaitan dengan masalah keluarga. Kalau keluarga rusak, rusak pula masyarakat dan bangsa. Karena unit terkecil di dalam apa? Di dalam masyarakat dan bangsa adalah keluarga. Oleh karena itu maka di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan perjalanan kehidupan para nabi, kita melihat ternyata tipologi keluarga itu kan bagaimana dahsyatnya dampaknya, sangat berpengaruh terhadap dakwah juga. Ada suami dan istrinya yang baik menghasilkan anak keturunan yang baik. Itu yang pertama, tipologi yang pertama. Ya, tapi juga ada tipologi yang kedua. Suaminya baik, istrinya tidak baik. Wa daraballahu matal ladzina kafaru ra'ata nuhi wa mar'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina shalihaini fa khanatahuma
falam yughni anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Ada suami yang baik, seorang nabi dan rasul, tapi istrinya tidak baik. Dia kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya pada ajaran yang dibawa oleh suaminya. Maka kemudian rusaklah keluarganya. Anaknya juga demikian kan. Kita sudah mengenal peristiwa yang terjadi pada diri Kan'an, ya, meskipun di ujung ayat itu dijelaskan ketika Nabi Nuh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan Kan'an itu, ternyata Allah menjelaskan innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu sholih. Sesungguhnya Kan'an bukan keluargamu karena dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan. Ada juga keluarga yang istrinya baik tapi suaminya tidak baik. Contohnya adalah Siti Asyah, ya, yang mendapatkan amanah dari Allah mendidik Nabi Musa menjadi seorang nabi dan rasul yang luar biasa. Dan yang terakhir ada pula suami istri yang tidak baik, yaitu surat Al-Lahab itu, ya. Al-Lahab itu intinya itu keluarga yang terdiri dari suami yang tidak baik, istri yang tidak baik. Kenapa keluarga ini diungkapkan, diabadikan dalam Al-Quran? Karena ternyata istri dari Abu Lahab yang lebih buruk daripada Abu Gosok, ya, Abu Lahab itu ternyata istrinya sangat dendam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga disebutkan wa mar'atu hammalatal hatab fi jidiha hablum hasan. Oleh karena itu jamaah muslimin, kaum muslimat, di bawah bimbingan majelis zikir, ya, setiap bulan sekali Masjidil Akbar, saya berharap mudah-mudahan kita semakin meyakini bahwa keluarga itu persoalan yang sangat penting. Bahwa keluarga itu sekarang yang mulai intervensi oleh gosur fikri, pemikiran-pemikiran yang terjadi sekarang di dunia kehidupan kita. Tapi dengan semangat berjamaah yang kuat, beribadah yang kuat, dan semangat berzikir yang kuat, yang terus menerus, dan mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang baik, insya Allah semua itu bisa kita atasi dengan sebaik-baiknya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang selalu mendapatkan taufik hidayah, orang-orang yang mendapatkan husnul khotimah, dan kemudian meninggal dunia dalam keadaan beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.